Assalamualaikum, perkenalkan saya Regina Septiani dari kelas 12 AKL 2. Saya akan menjelaskan urgensi iptek bagi kehidupan masyarakat dan kaitannya dengan kerusakan lingkungan. Sebelum membahas kedua hal tersebut, saya akan menjelaskan apa itu iptek. Iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sumber informasi yang dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan kita di bidang teknologi untuk mempermudah kehidupan manusia. Di kehidupan yang sekarang, kemajuan teknologi sudah tidak diragukan lagi. Pengembangan teknologi banyak dilakukan agar aktivitas kehidupan manusia semakin mudah. Nah, karena sudah tidak asing lagi, berarti kemajuan iptek telah dirasakan oleh kita dan masyarakat di sekitar kita. Lalu, apa pentingnya iptek bagi kehidupan masyarakat? Pengaruh iptek dapat dirasakan di berbagai bidang, di antaranya sosial budaya, di mana penyebaran informasi semakin cepat dan mampu menembus batas wilayah bahkan negara. Bidang pendidikan, perkembangan teknologi pembelajaran yang semakin baik, banyak munculnya metode-metode pembelajaran yang baru hingga tersedianya aplikasi-aplikasi maupun website yang dapat membantu siswa bahkan pengajar untuk melakukan kegiatan belajar. Di bidang politik, iptek membawa kemudahan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan mengawasi jalannya pemerintahan yang adil, makmur, dan bertanggung jawab. Bidang kesehatan, teknologi kesehatan berkembang dengan pesat. Tidak hanya pada alat-alat medis saja, tetapi perkembangan iptek juga membawa dampak baik pada kemajuan keahlian tenaga medis yang membawa pada peningkatan kesehatan masyarakat saat ini. Kemudian bidang ekonomi, banyak pebisnis-pebisnis muda yang menciptakan inovasi-inovasi baru dalam dunia perekonomian di masa modern ini. Setiap masyarakat kini semakin merasakan kemudahan dalam melakukan aktivitas. Selanjutnya adalah contoh-contoh pengaruh iptek dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, sosial budaya. Globalisasi merupakan salah satu produk kemajuan iptek. Globalisasi membawa pada kemudahan pencarian informasi dari seluruh penjuru dunia. Kita akan dengan mudah mengetahui informasi tanpa harus pergi ke tempat tersebut untuk mencari informasi yang diperlukan. Informasi tentunya dipengaruhi oleh sarana komunikasi. Jika dahulu kita berkomunikasi untuk bertukar informasi melalui surat yang memakan waktu cukup lama, bahkan sangat lama agar informasi tersebut sampai. Selain surat, informasi juga dulu didapatkan dari koran. Namun dahulu tidak semua kalangan dapat membaca koran, bahkan ketersediaannya pun tidak sebanyak sekarang. Kini berkomunikasi untuk saling bertukar informasi dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Bidang pendidikan, media dan metode pembelajaran berkembang untuk memberikan kemudahan bagi siswa dan juga tenaga pengajar. Banyak aplikasi yang membantu siswa untuk belajar mulai dari menyediakan materi, bahkan ada tes untuk mengetahui seberapa jauh materi yang dipahami oleh mereka. Bidang politik, masyarakat kini dengan mudah mengawasi kegiatan pemerintahan. Tidak hanya itu, kerjasama dan hubungan diplomatik antar negara pun kini menjadi lebih luas. Kemudian di bidang kesehatan, pernahkah kamu mendengar wabah flu Spanyol yang terjadi pada tahun 1918 sampai 1919? Flu Spanyol adalah salah satu wabah terparah sepanjang sejarah dunia. Lebih dari 50 juta kematian di seluruh dunia. Alasan utama wabah ini merenggut banyak nyawa adalah kurang memadainya alat untuk mengembangkan vaksin untuk virus tersebut. Mikroskop yang pada saat itu bahkan tidak bisa melihat sesuatu yang sangat kecil seperti virus sampai baru ditemukan pada tahun 1930-an. Keterbatasan fasilitas kesehatan juga membuat semakin banyaknya pengidap flu Spanyol yang tidak terawat. Pengobatan tradisional pun tidak banyak menolong. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kini membuat kecepatan penanganan pasien meningkat. Keahlian para tenaga medis yang semakin baik juga membuat penelitian suatu penyakit lebih cepat, sehingga pasien dapat ditangani dengan tepat. Selanjutnya di bidang ekonomi.
Contohnya adalah marketplace. Marketplace adalah perangkat perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya atau bisa disebut department store online. Kini kita dapat berbelanja dengan mudah dari rumah sehingga lebih efektif dan efisien. Banyak marketplace di Indonesia yang dapat kita akses dengan mudah, di antaranya Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan Shopee. Dari berbagai contoh yang dijelaskan tadi, kita tahu bahwa kini kita hidup berdampingan dengan kemajuan iptek. Pengembangan bahkan terus dilakukan agar aktivitas kehidupan semakin lebih mudah. Di masa modern ini, kita dituntut untuk melakukan kegiatan dengan cepat dan efisien, sehingga perkembangan iptek sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Pengaruh positif tersebut tentunya selalu dibarengi dengan dampak negatifnya. Kemajuan iptek ternyata membawa dampak pada kerusakan lingkungan. Eksploitasi alam besar-besaran dilakukan untuk kepentingan individu. Hal ini terjadi ketika kemajuan iptek membawa kemudahan bagi siapa saja. Pemanasan global kini menjadi masalah pelik bagi dunia. Pemanasan global menyebabkan mencairnya es di kutub yang membuat permukaan air laut meningkat. Selain itu, perubahan iklim yang ekstrim juga mengakibatkan krisis air bersih di beberapa wilayah. Pencemaran lingkungan juga tidak ketinggalan sebagai salah satu dampak negatif perkembangan iptek. Masuknya berbagai bahan kimia ataupun polutan yang berlebihan pada lingkungan menyebabkan kualitas lingkungan hidup turun dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Maka bijaklah kita dalam menggunakan teknologi, karena ternyata banyak dampak buruk yang ditimbulkan. Selain itu, kita harus selalu senantiasa menjaga lingkungan agar tetap lestari dan generasi kita yang berikutnya masih bisa merasakan asrinya lingkungan. Terima kasih telah menonton dan saya ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan. Saran dan kritik sangat saya harapkan agar kedepannya saya bisa menjadi yang lebih baik. Terima kasih.